Memang masuk ke satu lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia itu adalah kembali kepada niat kita. Niat kita untuk apa? Niat kita adalah untuk mengabdi kepada sesama. Halo Sobat PMI, jumpa lagi di podcast Sanda Talk. Di sini kita akan berbicara tentang sejarah berdirinya Palang Merah Indonesia, Palang Merah DKI Jakarta dengan narasumber yang nanti kita perkenalkan, senior dari Palang Merah. Palang Merah Indonesia merupakan organisasi yang pelayanannya bergerak dalam bidang kemanusiaan. Kita perlu mengetahui lebih dalam tentang Palang Merah Indonesia yang telah memasuki usia yang ke-77 tahun ini dengan hashtag terus tebar kebaikan. Kita kembali dalam podcast kemanusiaan Sanda Talk, obrolan yang siap melayani Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Palang Merah Indonesia, kita akan membuat seputar sejarah Palang Merah Indonesia, khususnya sejarah PMI Provinsi DKI Jakarta bersama tamu spesial kita, narasumber kita, Pak Samsul Komar. Selamat pagi Pak Samsul Komar. Selamat pagi Mas Are. Saya biasa memanggil Pak Samsul Komar ini Pak SQ. Nah, singkatan namanya Pak SQ, udah terkenal nih. Beliau nanti akan bercerita beliau dari mana, terus mulai dari mana beliau berkiprah di Palang Merah Indonesia sampai saat ini. Seperti itu. Di sini saya akan menanyakan Pak Komar tentang sejarah Palang Merah, berdirinya Palang Merah Indonesia yang sampai saat ini sudah berusia 77 tahun ini. Mungkin Pak SQ bisa memberikan informasi untuk kita semua dari sejarahnya Palang Merah Indonesia ini berdiri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Are. Dan saya ucapkan selamat pagi semuanya khususnya kepada pengurus PMI DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Haji Rustam Effendi dan jajaran seluruh pengurusnya, kemudian para staf dan para relawan dimanapun berada. Pada pagi hari ini saya mendapat kehormatan untuk bincang-bincang sedikit tentang masalah Palang Merah Indonesia. Para pemirsa, para hadirin yang sangat saya banggakan, orang tidak kenal PMI itu harus tahu dulu juga apa itu kegiatan PMI. Jangan selama ini orang tahu PMI adalah donor darah. Mari kita tengok sedikit bahwa 77 tahun yang lalu Palang Merah Indonesia mulai dirintis oleh para tokoh-tokoh Republik ini yang disebut Panitia 5. Pada waktu itu memang awalnya ada Palang Merah Belanda tahun 1152 yang namanya Nerkai. Kemudian seiring dengan perjalannya waktu sejarah, Presiden kita yang pertama, Bung Karno, memandang perlu keberadaan Palang Merah Indonesia harus ada. Maka pada tanggal 3 September, Presiden Bung Karno waktu itu memerintahkan kepada Dr. Buntaran Martoatmojo yang beliau adalah Menteri Kesehatan yang pertama untuk membentuk Panitia 5 untuk menyusun proses berdirinya Palang Merah Indonesia. Jadi proses mulai awal berdirinya Palang Merah Indonesia itu adalah tanggal 3 September, kemudian disahkan secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 17 September 1945 agar mengiringi pergerakan para tokoh-tokoh bangsa bahwa PMI harus ada di bumi tercinta Indonesia. Sejak saat itulah dunia juga akan mengakui bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai badan organisasi kemanusiaan itu ada di Indonesia. Oh, gitu ya Pak. Berarti 1 bulan ya setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Palang Merah itu disahkan. Berarti tanggal 17 September Pak. Yang selama ini kan beritanya itu tanggal 3 September. Berarti 3 September itu adalah
proses pembentukan untuk Palang Merah Indonesia. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, kita sekarang di PMI Provinsi DKI Jakarta. Nah, ya. Bapak adalah salah satu tokoh ya, salah satu tokoh juga pendiri mungkin ya Pak, Palang Merah Provinsi DKI Jakarta. Bisa diceritakan Pak, bagaimana sih awal mulanya terbentuknya PMI Provinsi DKI Jakarta yang saat ini ya mungkin usianya juga mungkin bisa Bapak sampaikan juga di sini. Ya, seiring dengan perkembangan di PMI Pusat, di PMI Provinsi DKI Jakarta, rintisan berdirinya Palang Merah Indonesia DKI Jakarta itu juga sejak tahun 58. Sejak tahun 58 itu sudah dirintis yang namanya Dr. Suwarno. Kebetulan markasnya, dulu istilahnya markas, kenapa? Seidentik dengan masa perjuangan, itu di Pecenongan nomor 82. Itu Dr. Suwarno sampai tahun 2001 itu memimpin Perhimpunan Palang Merah Indonesia yang waktu itu masih cabang Jakarta. Nah, proses sejarah kemudian berganti dengan Dr. Haji Herman Susilo MBH yang waktu itu merangkap juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Dimulai aktivitas Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Mestinya awalnya memang dari 71 sudah dari cabang Jakarta menjadi PMI Provinsi, dari Pak Suwarno dialihkan ke Pak Herman Susilo, dari Pak Herman Susilo kemudian ke Pak Daryono Esa, terus berlanjut sampai ke masa sekarang. Setiap 5 tahun ada musyawarah daerah, sekarang namanya musyawarah provinsi. Jadi majunya PMI di Jakarta tidak lepas juga seiring dengan pergerakan di Palang Merah Indonesia Pusat. Jadi motornya kegiatan PMI di seluruh provinsi Indonesia diawali juga oleh PMI Provinsi DKI Jakarta. Wah, berarti benar-benar ini ya sejarahnya nih. Ini pengetahuan yang benar-benar sangat kita butuhkan. Soalnya nantinya mungkin nanti anak cucu kita ya Pak yang akan meneruskan perjuangan tentang Palang Merahan. Nah, di sini dalam momen apa ya Pak? Adakah momen terlucu, terus momen yang bikin Bapak tambah semangat di organisasi Palang Merahan ini? Adakah kira-kira yang membuat Bapak tetap eksis di Palang Merah Indonesia ini Pak? Ya, memang masuk ke satu lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia itu adalah kembali kepada niat kita. Niat kita untuk apa? Niat kita adalah untuk mengabdi kepada sesama. Karena apa? Palang Merah Indonesia tetap sampai sekarang, karena bukan saja Indonesia, mendunia dimanapun negara yang merdeka ada Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah punya prinsip-prinsip Palang Merah yang 7. Pertamanya adalah kemanusiaan. Saya masuk ke PMI tahun 1979. Jadi baru lahir 40 tahun lebih lah sampai sekarang. Perjalanan sejarah menghantarkan saya menjadi orang Palang Merah. Dari mulai menjadi relawan, kemudian menjadi staf di Diklat, menjadi Kabak Diklat. Yang paling menarik dan berkesan adalah tahun 1983, di mana saya dipercaya menjadi wakil sekretaris panitia Jumbara Nasional PMR. Jumbara itu Jumpa Bakti Gembira Nasional Palang Merah Indonesia. Yang kedua, di mana sebagai pelindung PMI Pusat waktu itu adalah Pak Presiden kita, Pak Soeharto. Kebetulan PMI DKI Jakarta diberi kepercayaan mengadakan Jumbara Nasional kedua di Cibubur. Saya sebagai panitia tingkat nasional bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi, bisa bersalaman. Itu yang tidak akan saya lupakan seumur hidup dengan Presiden. Yang saya tidak membayangkan bahwa kita akan bisa bersilaturahmi, bertatap muka, bersalaman, berfoto bersama dengan Presiden kita karena mensupport kegiatan Palang Merah Indonesia pada waktu Jumbara Nasional. Itu kenangan yang paling mengesan. Kenangan yang kedua, sebagai orang Palang Merah, saya mengenyam berbagai pendidikan, terutama pendidikan di dalam negeri tentang Palang Merah. Dan yang paling menarik dan mengesankan lagi adalah saya dikirim oleh PMI Pusat tahun 1985 mengikuti apa? Mengikuti training tentang
manajemen kemudaan Palang Merah yang disebut National Assembly for Youth Development Program. Itu saya tanpa pikir panjang-panjang, begitu ada perintah dari PMI pusat, waktu itu masih kepala diklat, saya dikirim ke Jepang untuk belajar tentang manajemen pemuda Palang Merah selama 40 hari. Itu kita tidak berbiaya, dibiayai oleh Palang Merah Jepang. Jadi Indonesia hanya satu-satunya saya, tapi saya dengan tekad yang kuat untuk belajar tentang bagaimana Palang Merah Indonesia dan Palang Merah negara lain untuk memajukan remaja, Palang Merah remaja, relawan, dan para pelatih. Saya belajar di Jepang. Alhamdulillah, saya berangkat seorang diri, meskipun saya harus tinggalkan anak istri, tapi demi kemajuan Palang Indonesia saya belajar ilmu di negara Sakura. Itu kesan yang paling mendalam. Luar biasa sekali, luar biasa banget. Berarti Palang Merah itu benar-benar membawa, kalau kita sudah terjun ke Palang Merah berarti hati yang bermain ya Pak ya. Hati bermain, kemanusiaan itu benar-benar kita terapkan ya untuk diri kita sendiri atau orang banyak. Apalagi Pak Samsul Komar ini udah dikirim tahun 1985, saya baru umur 6 tahun Pak. Pak Haji udah sampai ke negeri Sakura, Jepang. Ya mudah-mudahan akan ada Pak Haji Komar yang lain yang akan bisa ya kita bisa meneruskan ya seperti yang tadi Pak Haji sampaikan. Berarti di situ benar-benar harus all out ya Pak ya. All out untuk kita proses pendidikan, proses nanti penanggulangan bencana, dan mungkin yang lebih mudah itu ya kita berdonor darah ya Pak, karena itu semuanya gratis dan bisa juga menolong sesama. Nah, menurut Pak Komar nih, adakah perubahan di dalam kehidupan Pak Komar nih, terutama pas ulang tahun yang ke Palang Merah Indonesia yang ke-77? Adakah perubahan dari proses tadi 1979 masuk ke relawan sampai saat ini masih di Palang Merah? Ada perubahan besar nggak Pak? Ya, perubahan pasti ada. Saya dulu tidak kenal Palang Merah. Pertama, saya masuk Palang Merah karena niat suci. Waktu itu saya kerja di perusahaan swasta. Masuk PMI, saya tekad karena pengen saya mengabdi di kemanusiaan, juga saya kuliah bisa sampai S2, alhamdulillah. Kemudian berbagai pengalaman saya temui dari setiap pertemuan relawan, baik Jumbara nasional maupun temu karya, saya selalu dilibatkan di tingkat nasional juga. Karena bukan apa-apa, karena mungkin saya masih diperlukan oleh Palang Merah Indonesia Pusat. Sampai Mukernas kemarin pun saya juga dilibatkan. Banyak hal-hal yang menarik. Kalau perubahan dalam itu, ya kita syukuri saja. Setiap perjalanan hidup kita Allah yang atur, tapi semuanya juga karena usaha kita. Alhamdulillah, mungkin kalau saya tidak di Palang Merah, saya tidak tahu Palang Merah di Jepang, saya tidak tahu Palang Merah di Singapura, kemudian di Inggris, kemudian di Eropa dan sebagainya. Tapi berkat di Palang Merah, dari pertemuan-pertemuan Palang Merah internasional, saya bisa menimba ilmu banyak. Itu patut kita syukuri. Dan mudah-mudahan generasi muda yang sekarang yang di PMI DKI, PMI wilayah harus tetap eksis, tetap loyal, tetap ingat kepada prinsip-prinsip Palang Merah. Jadi tugas di Palang Merah itu jangan karena di staf, karena pengurus, tapi siapapun kita adalah relawan Palang Merah Indonesia. Kita harus membesarkan, apalagi di usia yang 77 ini, kita harus terus tebar kebahagiaan, terus tebar nuansa prinsip-prinsip Palang Merah siapapun, agar masyarakat tahu memahami apa fungsi dan tugas-tugas Palang Merah Indonesia. Ya, di usia yang ke-77 tahun ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana sih citra Palang Merah Indonesia di mata masyarakat nih yang saat ini mungkin memiliki jiwa kemanusiaan itu di Palang Merah itu, menurut Bapak citra PMI itu di masyarakat seperti apa sih Pak? Iya, citranya bagus. Artinya masyarakat sudah tahu. Itu bagi masyarakat kota. Ya mungkin ini analisa saya. Di era kepengurusan Pak JK, alhamdulillah selama pandemi sudah gencar. Itu juga gerak langkahnya luar biasa, diikuti oleh PMI Provinsi DKI Jakarta. Yang penting adalah bagaimana publikasi kita kepada masyarakat.
sebagai apa brandingnya ya, Palang Merah itu ada dua sebenarnya. Satu di donor darah, bagaimana sistem informasi soal donor darah harus tetap digaungkan. Yang kedua adalah kesiapan dan kecepatan kita, terutama di dalam penanggulangan bencana. Itu masyarakat sebenarnya butuh pertolongannya cepat, transparan, kemudian eksekusinya, kemudian penanggulangannya, dan hospitalisasinya setelah ada bencana. Bagaimana PMI harus turun langsung, PMI harus lebih aktif dibandingkan dengan organisasi kemanusiaan yang lain. Insya Allah kalau kita semakin gerak cepat, semakin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, apalagi di waktu bencana, masyarakat tidak akan sungkan, tidak akan segan-segan memberikan donasinya, memberikan sumbangsinya untuk kemajuan Palang Merah Indonesia. Saya percaya di bawah kepengurusan Ketua PMI DKI Jakarta Pak Rustam, dengan kekuatan pengurusnya yang cukup cukup kompetitif dan cukup punya kompetensi yang dapat diandalkan, akan selalu melangkah demi kemajuan PMI DKI Jakarta, juga PMI di 6 wilayah termasuk Kepulauan Seribu. Wah, terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, bisakah memberikan pesan dan kesan untuk para pemuda remaja yang mungkin saat ini butuh wadah untuk mengekspresikan, mengkreasikan atau punya kreativitas. Mungkin ada kesan dan pesan untuk generasi muda itu Pak, untuk memiliki jiwa kemanusiaan terutama. Seperti itu Pak. Ya, yang penting adalah dari kita selaku para sesepuh, selaku para pembina, pelatih, para relawan, dorong terus remaja, baik itu yang di sekolah maupun yang di luar sekolah. Jadi ada SK maupun tidak ada SK, itu mulai para pelatih maupun para pembina, gaung keberadaan Palang Merah remaja di sekolah, di madrasah, dan aktivitas KSN harus tetap digaungkan dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Memang sekarang zamannya digitalisasi. Nah, sistem informasi digital pun sudah harus mengikuti era zamannya. Kalau remaja dulu kita harus berlatih, harus tatap muka. Nah, forum-forum atau era digitalisasi harus tetap kita mainkan, ya, melalui WhatsApp, melalui alat komunikasi kita, itu harus tetap kita mainkan, sehingga keberadaan Palang Merah remaja dan Korps Sukarelawan itu sebagai ujung tombaknya PMI dimanapun berada itu akan tetap maju. Ingat loh ya, 2023 itu ajang pertemuan Jumbara Nasional PMR, insya Allah akan diadakan bulan Juli di Lampung. Lampung sudah mulai mempersiapkan diri. Daerah-daerah lain juga sudah mulai mempersiapkan diri. Jangan lupa, DKI adalah barometer. Provinsi DKI, Palang Merah remaja, Provinsi DKI adalah barometer bagi PMR di wilayah Indonesia yang lain. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita harus mulai bersiap diri sekarang. Binalah Palang Merah remaja dengan sebaik-baiknya, penuh dengan dinamika, penuh dengan inovasi, seiring dengan perkembangan zaman. Insya Allah nama PMI DKI Jakarta bersama Palang Merah remaja, para sukarelawanya dan stafnya terutama, dan publikasi terutama di dalam dunia informasi tentang Palang Merah. Jangan segan-segan informasikan melalui pemancar radio, apalagi syukur-syukur di TV, aktivitas Palang Merah Indonesia mudah-mudahan akan tetap dikenal sepanjang masa. Mari di akhir ini kita terus 77 usia Palang Merah Indonesia. Ini punya makna yang hebat. Terus tebar kebaikan. Ilhatul Arabiyah fastabaqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam menyampaikan kebaikan. Cukup ya? Ya, sangat seru sekali dari perbincangan kita bersama Pak Haji Samsul Komar, dari sejarahnya Palang Merah Indonesia sampai sejarah berdirinya Palang Merah Provinsi DKI Jakarta, sampai yang sampai ke digitalisasi untuk menginformasikan atau mempublikasikan kegiatan Palang Merah, terusnya donor darah, semuanya sangat seru sekali di sini. Nah, sebelum saya menutup bincang santai hari ini, saya mengajak seluruh sobat PMI dan masyarakat yang menonton untuk memfollow di media sosial PMI Provinsi DKI Jakarta dan donor darah. Sampai jumpa lagi
di perbincangan selanjutnya di Sanda Talk, obrolan siap melayani Anda. Selamat ulang tahun yang ke-77 tahun Palang Merah Indonesia, terus tebar kebaikan. Terima kasih dari saya dan Pak Haji Samsul Komar. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang santai kita ini kita bisa tahu dan bisa ikut bergabung ya Pak di Palang Merah Indonesia. Semuanya bisa diikuti sampai nanti akan ada digitalisasi untuk data-data relawan, semuanya masuk ke digitalisasi. Dari konvensional sampai digitalisasi, Palang Merah Indonesia akan terus tebar kebaikan dan terus maju seperti palang merah yang di luar negeri sana ya Pak ya. Terima kasih dari saya sebagai host Ari Andrianto dan Pak Haji Komar sebagai narasumber kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun ke-77 Palang Merah Indonesia. Terus tebar kebaikan. Salam kemanusiaan.